Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa kembali dengan saya Rekan Hanif di program Sowan Kiai yang diselenggarakan oleh TVNU Kabupaten Mojokerto. Warga nanti dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan kemarin, tepat di hari ke-7 atau tanggal ke-7 Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah hari terakhir saya di kediaman Gus Atok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hari terakhir saya ya Gus di kediaman panjenengan, dan saya mewakili kru mengucapkan terima kasih telah disambut dengan baik di tempat ini dan sudah diberikan banyak ilmu juga terkait dengan amaliyah selama kita berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Nah, untuk kali ini di hari terakhir ini agak spesial Gus gitu. Pertanyaannya adalah terkait dengan amaliyah kita sebagai warga NU, warga Nadien memanfaatkan malam-malam kita di bulan suci Ramadan ini Gus. Nah, kira-kira ada nggak sih Gus amalan khusus untuk mengisi bulan suci Ramadan ini? Mungkin qiyamul lail yang dikhususkan di bulan suci Ramadan ini apa Gus? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sholatan nama ba'du. Mungkin si penanya ini ya. Ini berangkat dari pertanyaan ya. Dari pertanyaan dari para fan-fan TVNU nih gitu. Ya. Jadi mungkin pertanyaan ini timbul ada salah satu hadis yang kurang lebih itu bunyinya begini. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban hufirol lahu ma taqaddama min dzambihi. Di barang siapa yang melakukan ibadah ya. Jadi bahasanya memang masih global. Koma itu berdiri atau beranjak melakukan ibadah qiyam. Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, motif dari melakukan ibadah itu imanan, didasari oleh percaya terhadap apa yang dijanjikan Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah. Wahtisaban, ihtisab itu mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, tidak karena riya dan sebagainya. Jika menetapi dua syarat ini, barang siapa melakukan ibadah di bulan Ramadan dan motifnya dua ini, tidak karena kepentingan-kepentingan yang lain, hufirolahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diberi pintu maaf. Pintu maaf terhadap dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Hufirolahu ma taqaddama min dzambihi, maka insya Allah akan memberikan maghfirah, ampunan terhadap dosa-dosa yang dulu pernah ia lakukan ya. Lah, berangkat dari hadis ini memang menimbulkan sedikit pertanyaan, yang dimaksud ibadah itu apa? Apakah sholat taraweh mungkin atau mungkin ibadah yang lain mutlak? Memang secara zahir mayoritas ulama mengarahkan bahasa mangkoma Ramadana ini adalah sholat taraweh. Ya, jadi kalau di bahasa tekstual jadi bisa diartikan barang siapa yang melakukan ibadah yang berupa sholat taraweh. Yang berupa sholat taraweh di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Nah, sehingga tidak memasukkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini kalau analisa yang pertama. Jadi yang dimaksud adalah sholat taraweh. Secara implisit diarahkan pada sholat taraweh. Tapi ingat, penafsiran ini tidak berarti menafikan bahwa ibadah-ibadah yang lain ini juga tidak diberi porsi yang istimewa. Ya sama sebenarnya ya. Seperti sholat tahajud. Ya sama. Jadi memang hadis ini arahnya pada sholat taraweh. Tapi tidak menafikan ibadah-ibadah yang lain juga. Yang dapat dilakukan di malam hari juga, seperti sholat tahajud. Jadi potensi untuk mendapat maghfirah, mendapatkan makfu dari Allah. Jadi kalau dalam bahasa ampunan itu ada dua istilah sebenarnya.
ada maghfirah, ada anfun. Innallaha ghafurun rahim. Innallaha afuwun ghafur, afuwun karim. Jadi maghfirah dan afun ini levelnya masih tinggi afun. Ya. Kalau maghfirah itu dia dosanya dimaafkan, tapi ibaratnya itu catatannya masih ada. Masih ada, bekas-bekasnya masih ada. Kalau afun itu juga dimaafkan, bahkan dihapus. Jadi jejaknya sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Berarti kalau misalkan kita di malam hari seperti ini, Gus, kalau bisa melakukan dua-duanya malah lebih baik. Iya, lebih baik. Kalau misalkan sudah sholat taraweh, kemudian tahajud, kemudian mungkin sholat ditutup dengan sholat witir, itu malah lebih bagus. Berarti tidak mengurangi esensinya gitu. Iya, atau membaca Al-Qur'an dan sebagainya. I'tikaf dan lain sebagainya. Iya. Berarti memang ini yang perlu difahamkan oleh warga Nadhim dimanapun berada ini, tentang hadis ini tidak ada pengecualian kan Gus. Maksudnya tidak ada istilahnya itu fokusnya tidak hanya di sholat taraweh. Iya, memang itu arahnya ke sholat taraweh, tapi tidak menafikan yang lain. Artinya, berarti kalau kita tidak sholat taraweh, walaupun tahajud, walaupun membaca Quran, tidak ada potensi dapat maghfirah, enggak. Tetap dapat potensi untuk dapat maghfirah juga sangat besar. Berarti kalau misalkan yang ditinggalkan atau yang tidak dilaksanakan sholat tarawehnya, Gus, lebih memilih tahajudnya, pripun? Ya tidak masalah kalau memang, cuman tentu saja berarti kita tidak melaksanakan hadis ini. Ya, tapi ya tidak masalah. Artinya kan sholat taraweh itu ya sunnah, sholat tahajud sunnah, ya tidak masalah. Tapi mumpung ada kesempatan, karena Karena momen Ramadan itu adalah dibukanya pintu rahmat. Ya. Artinya kita jangan sampai kalau memang tidak dalam kondisi darurat, jangan sampai meninggalkan sholat taraweh. Bahkan tadi pada bahasan pada kajian sebelumnya itu, sholat taraweh itu kan ya minimal 2 rakaat. Nah, iya. Dari andai kan kita katakanlah dalam kondisi serepot apapun kan ya bisa 2 rakaat atau setidaknya kalau nggak mampu 2 rakaat ya 4 rakaat. Kalau nggak mampu 4 rakaat 6 rakaat. Aneh ya, nggak mampu tambah. Karena memang kalau sudah di bulan suci Ramadan seperti ini, Gus, apalagi di pertengahan sudah memasuki mau 10 hari pertama nih. Kalau insya Allah 10 hari pertama ini masih giat-giatnya lah, Gus. Nanti kalau sudah 20 atau menjelang akhir ini biasanya sudah banyak buka puasa di luar, buka bersama dengan teman-teman. Itu biasanya malasnya semakin nambah. Malasnya semakin nambah. Mungkin bagi-bagi tips ngoten lah, Gus. Istilahnya kita agar tetap getol ibadah, meskipun kita banyak aktivitas, meskipun kita banyak istilahnya ya godaannya, untuk menahan godaan-godaan ini seperti apa sih, Gus? Ngoten, Gus. Iya. Saya saya teringat dulu dengan teman saya itu ngobrol. Definisi orang hebat itu seperti apa sih? Nah, definisi orang hebat itu macam-macam lah, karena memang sudut pandangnya isi perspektifnya beda. Kalau saya mendefinisikan orang hebat itu menurut saya pribadi, tentu ini subjektif. Orang hebat itu kalau dia itu bisa menaklukkan dirinya sendiri. Satu, yang kedua, dia itu bisa melakukan hal-hal yang orang lain itu mungkin tidak bisa. Itu baru orang hebat kalau menurut definisi saya. Sehingga ketika mungkin saudara-saudara kita itu lagi malas-malasan, terus kita tidak, lah itu berarti kita termasuk orang hebat. Makanya bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu yang paling berat. Makanya ya memang semuanya itu awal-awalnya dipaksa. Kemudian terbiasa. Iya, terbiasa. Lama-lama kita perlu mengupgrade bagaimana sholat kita itu menjadi semakin berkualitas. Sekarang beginilah ya, kita sholat itu kan menghadap sama Sang Pencipta. Kira-kira kalau kita itu menghadap pada sesama manusia, kalau saya mengibaratkan begini, kalau saya itu ditimbali guru saya, ditimbali kiai, itu
biasanya kerepotan apapun itu saya tinggalkan demi memprioritaskan pada guru saya. Nah ini sekarang kita itu ditimbali sama Allah untuk menghadap. Ini kan mestinya ya ada rasa malu sedikit lah, sedikit rasa malu, mosok ditimbali Gusti Allah gak endang moro ya bahasanya. Tapi ya kalau bagi yang longgar, kalau mungkin punya kesibukan ya kita maklumi lah. Kita maklumi. Toh ya mungkin di luaran sana ada orang-orang yang dituntut untuk mencukupi kebutuhan keluarga untuk menafkahi keluarga yang sehingga kondisi tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat taraweh misalkan karena dia masih berjualan dan sebagainya. Tapi ya di sisi lain ya ini jangan dijadikan alasan juga. Kadang-kadang ya masih ada kesempatan untuk sholat tapi dia terlalu fokus terhadap pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya, bukan kewajibannya ya, tugasnya sebagai seorang muslim yang disunahkan untuk sholat taraweh. Kenapa tadi kok saya bertanya seperti ini? Karena memang kaitan kita, bahasan kita tadi kan mengenai taraweh dan tahajud, sama-sama ibadah sunnah yang baik dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tapi pada umumnya sholat taraweh ini rakaatnya biasanya kan banyak, biasanya saya sendiri pribadi sudah iki wis pegel iki mari sholat tarawih wis nggak usah tahajud kadang-kadang gitu. Jadi makanya saya tadi tanya saran kita bagaimana sih agar kita ini tetap semangat dalam melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Malah ini sekedar saja ya, sharing saja, tidak ada maksud. Orang yang mau tahajud ini sudah tajarub itu sudah teruji, artinya pengalaman saya pribadi. Kalau kita mau setidaknya ya memaksa diri kita tahajudan secara istiqomah kontinu, jenengan 41 hari tahajud rutin tanpa terputus, nanti akan ada apa yang dirasakan itu ada sesuatu yang luar biasa yang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Jadi ketika kita itu dalam kondisi kepepet itu delalah ya tiba-tiba ya bisa aja cari solusi, itu bisa aja. Ini pengalaman saya dulu membiasakan sholat tahajud gitu. Membiasakan sholat tahajud. Ya walaupun nggak tiap hari lah. Setidaknya dalam kalau nggak bisa full ya jangan meninggalkan full. Jadi bisa full meninggalkan full. Prinsipnya seperti itu. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi kalau nggak bisa semuanya, nggak bisa melakukan 100%, ya jangan meninggalkan 100%. Kalau bahasa lucunya itu little kan? Little ya. Sedikit. Dikit. Jadi kalau dalam rentang 1 minggu nggak bisa full 1 minggu ya ambillah 3 hari atau 2 hari atau 1 hari. 1 hari. Ya. Minimal ada lah dalam seminggu nih guys. Jangan sampai kita bangun malam itu pipis tok tidur lagi ya. Kadang ada peningkatan loh guys, sudah niat ya, awal niat bangun kan terus bangun ternyata hanya buang air kecil, besoknya ada kemajuan wudu tapi kok dingin nggak jadi tidur lagi. Tapi ada peningkatan sudah. Ya Allah. Memang perlu dipaksa agar menjadi sebuah hal yang biasa guys. Sampai endingnya nanti luar biasa. Menganten nggih. Kulu sain minal kulino. Segala sesuatu itu tergantung kulino nih. Nggih. Trisno jalaran saka kulino. Nggih. Nggih matur suwun sanget Gus Ato atas ilmu yang telah diberikan. Saya sudah ngerepoti di bulan suci Ramadan. Sore-sore ini enaknya ngabuburit bersama keluarga, tapi saya 5 hari di sini. 5 hari di sini kita eksplor suasana pondok pesantren Rabitatul Ulum. Ini punyanya Kiai Haji Mas Rihan dan beliau adalah salah satu putranya. Insyaallah besok akan menjadi penerusnya. Amin. Mungkin karena ini hari terakhir Gus, monggo ditutup dengan doa sebelum nanti saya akhiri perjumpaan kita karena ini sudah menjelang maghrib juga. Mungkin sakit ditutup dengan doa. Mudah-mudahan 5 hari saya berada di pondok ini menjadikan keberkahan untuk kita, untuk pondok tercinta ini dan juga untuk warga nanti dimanapun berada. Monggo Gus. Ya, sebelum doa kita lantunkan bersama-sama, barangkali saya dari awal sampai kesempatan ini
ada statement yang kurang pas, saya dengan segala tangan terbuka siap menerima masukan dan sebagainya demi kebaikan bersama. Semoga ini menjadi nanti pertemuan yang berkah. Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi tidak hanya di dunia ini menjadi sababiah kita nanti di akhirat juga dipertemukan di tempat yang diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Marilah kita tutup dengan doa, semoga harapan-harapan saya panjenengan semuanya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa hadina subul salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih warga Nadine dimanapun berada. Kita sudah menjelang maghrib dan setelah ini kita akan berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok insya Allah saya akan sowan ke pondok pesantren yang lainnya di Kabupaten Mojokerto, tentunya sebagai bentuk apresiasi pada para kiai, pada para gus yang telah berjuang untuk NU di Kabupaten Mojokerto. Terima kasih, terus saksikan TV NU Kabupaten Mojokerto dalam program Sowan Kiai. Sopo sing sambang insya Allah bakal sambung. Sampai jumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.